Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Nugraha dari kelas 1C akan menjelaskan peran Undang-Undang ITE dalam kolaborasi online di bidang manajemen. Yang pertama, pengertian Undang-Undang ITE. Nomor 1, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditunjukkan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, Undang-Undang ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian, perbuatan yang dilakukan dalam Undang-Undang ITE, yang ke-1, menyebarkan video asusila, yang kedua, judi online, yang ketiga, pencemaran nama baik, yang keempat, pemerasan dan pengancaman, yang kelima, berita bohong, yang keenam, ujaran kebencian, dan yang ke-7, teror online. Selanjutnya, pelaksanaan Undang-Undang ITE di kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Yang kedua, meningkatkan potensi pariwisata melalui e-turis dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, produk-produk ekspor diterima tepat waktu. Selanjutnya, dampak negatif Undang-Undang ITE. Yang ke-1, membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Yang kedua, kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir. Yang ketiga, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung Undang-Undang ITE bersalah dan layak dipidanakan. Selanjutnya, peran Undang-Undang ITE. Yang pertama, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Yang keempat, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dan berbagai tindakan kejahatan. Selanjutnya, kolaborasi Undang-Undang ITE online dalam bidang manajemen. Yang pertama, media sosial telah mengubah cara penggunanya berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Yang kedua, media sosial juga digunakan untuk berbisnis bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan media sosial juga digunakan pembisnis dan perusahaan sebagai komunikasi pemasaran yang ditujukan kepada target sasarannya. Yang ketiga, penggunaan Undang-Undang ITE sangat perlu ditegakkan agar pengguna media sosial tidak melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di Indonesia pada media sosial yang mereka miliki. Salah satu brand Alfetema memanfaatkan media sosial sebagai komunikasi pemasaran dalam memasarkan produknya hingga ke Malaysia dan Brunei. Kemudian mereka mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.